208, sampai jumpa. Pada saat yang sama, ada jalan setapak yang jauh dari hutan tempat Lin Chen dan Sue Lingyun berada. Wajah Hongqi muram, menatap Lin Chen dan Sue Lingyun di hutan dengan tatapan jahat yang samar. Ini Lin Chen lagi. Wajah Hongqi penuh amarah. Setiap kali dia melihat Sue Lingyun, Lin Chen akan berada di sisinya. Dan setiap kali dia melihat Lin Chen dan Sue Lingyun bersama, Hongqi merasa sangat marah. Dia mengejar Sue Lingyun selama beberapa tahun tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Lin Chen. Dia baru mengenal Sue Lingyun selama 2 tahun, dan mereka sudah lama tidak bertemu. Namun, hubungan antara Sue Lingyun dan Lin Chen masih lebih baik dibandingkan antara Hongqi dan Sue Lingyun. Jauh lebih baik. Tentu saja ini hanya yang dipikirkan Hongqi, nyatanya Sue Lingyun sama sekali tidak menganggap serius Hongqi, apalagi hubungannya baik atau buruk. Tiba-tiba, tekanan mengejutkan muncul dari hutan. Merasakan tekanan ini, ekspresi Hongqi tiba-tiba berubah. Apakah ini ilmu pedang Lin Chen? Hongqi memandang Lin Chen di hutan dengan tidak percaya, memegang pedang roh sejati seolah-olah dia menang. Dia baru saja melihat Lin Chen mengangkat pedang roh sejati, dan kemudian menyerang Sue Lingyun, diikuti dengan suara keras yang mengguncang bumi, dan tekanan yang mengejutkan. Pemaksaan ini membuat Hongqi merasa berdebar-debar. Dan tekanannya begitu kuat, jadi. Seberapa menakutkan kekuatan pedang Lin Chen? Ekspresi Hongqi berubah beberapa kali, dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan keterkejutan di hatinya, lalu mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, bagaimana mungkin Lin Chen, seorang prajurit alam tiangang tingkat menengah, memberikan tekanan yang begitu kuat. Ini tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa kuatnya dia paling banyak bisa dibandingkan dengan rata-rata puncak alam tiangang. Tapi serangannya barusan. Dengan serangan tadi, Hongqi merasa jika dia menyerangnya, dia mungkin terluka. Dan Anda harus tahu bahwa Hongqi adalah murid jenius di puncak alam tiangang. Dalam hal kekuatan, dia bisa masuk 10 besar di seluruh sekte Tianji. Lebih penting lagi, Lin Chen, seorang murid di tahap tengah alam tiangang, dapat melakukan serangan yang begitu kuat. Dengan kata lain, bakat dan kualifikasi Lin Chen mungkin berada pada tingkat yang sangat tinggi. Dia lebih tinggi dari Hongqi. Hongqi menarik napas dan menatap Lin Chen dan Sue Lingyun di hutan dengan mata dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju alun-alun gerbang dalam. Lin Chen, tidak peduli betapa berbakatnya kamu, ketika kamu bertemu denganku, kamu harus menyerah. Lingyun adalah milikku. Bakat Lin Chen mengejutkan Hongqi, tapi meski begitu, Hongqi tidak terlalu peduli. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang pejuang, dia masih perlu berlatih. Tidak ada yang dilahirkan untuk menjadi orang yang sangat kuat, dan Lin Chen tidak terkecuali. Meskipun Lin Chen telah berlatih sampai saat ini, dan sudah sangat kuat, Hongqi masih yakin akan menekannya. Waktu berlalu dengan cepat dan hari sudah sore dalam sekejap mata. Kompetisi sekte dalam tahun ini sudah dimulai di arena. Lin Chen telah mengalami 2 pertandingan arena dan masing-masing mengalahkan Pang Bo dan Yang Wuying. Ia juga telah maju dan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi 10 besar. Pertandingan arena berikutnya adalah 25 dan 13. Lawan juga diundi, dibagi menjadi 12 grup, namun dalam 12 grup hanya ada 24 orang. Dengan kata lain, ini adalah saudara yang telah dipromosikan dalam 2 arena permainan. Nah, salah satu dari mereka akan mengucapkan selamat tinggal. Yang disebut bye artinya tidak perlu berkompetisi di kompetisi grup dan bisa langsung masuk 13 besar. Saya ingin tahu siapa yang cukup beruntung untuk mendapat selamat tinggal. Ada banyak diskusi di antara para murid. Dalam arena perlombaan, lawan ditentukan dengan cara undian, dan tidak ada kecurangan sama sekali, sehingga yang mendapat bye hanya bergantung pada keberuntungan. Dan ketika pertandingan arena terakhir ini selesai, maka tahap selanjutnya adalah pertandingan arena berupa pertandingan poin. 100 teratas dalam kompetisi gerbang dalam tahun ini juga akan dibagi menjadi 4 level untuk kompetisi poin. Misalnya, mereka yang pernah mengalami dan memenangkan suatu pertandingan arena dapat bersaing dengan setiap murid yang juga pernah mengalami dan memenangkan pertandingan arena untuk beberapa atau bahkan puluhan pertandingan arena. Poin akan diperoleh untuk kemenangan dan poin akan dikurangi jika gagal berkompetisi. Untuk tempat ke-26, ke tempat ke-50. Namun, dibandingkan dengan kompetisi grup ini, sebagian besar murid lebih menantikan kompetisi grup ketiga yang akan datang. Kompetisi grup ini akan menentukan 13 teratas dalam kompetisi sekte dalam tahun ini. Satu-satunya hal yang perlu disebutkan adalah bahwa Ausin mencapai puncak alam tiangang dengan terobosannya dalam kultivasi, tetapi dia juga maju ke kompetisi arena ketiga. Dengan kata lain, meski gagal di kompetisi arena berikutnya, Ausin masih bisa bersaing memperebutkan posisi ke-14 hingga 25. Peringkat ini sudah dianggap sangat tinggi dalam kompetisi sekte dalam. Penggambarannya akhirnya dimulai.
Di tengah alun-alun, Lin Chen, Sue Lingyun dan Ao Xin berjalan perlahan. Ao Xin tersenyum dan berkata, dalam kompetisi grup ini, satu orang akan mendapat selamat tinggal. Jika orang ini adalah saya, maka saya dapat dengan mudah masuk 13 besar. Hadiah untuk 20 teratas sangat kaya, terutama dapat memiliki izin yang lebih tinggi. Begitu Ao Xin masuk 13 besar, dia bisa bertahan di peringkat terbawah ke-13. Lin Chen tersenyum tipis, ayo kita undian. Yang pertama memiliki keberuntungan terbaik, aku akan pergi dulu, kata Ao Xin sembarangan. Dengan mengatakan itu, Ao Xin mengulurkan tangannya yang sangat putih dan memasukkannya ke dalam kotak lotere. Segera, ada tanda hitam di tangannya. Setelah melihat token di tangannya, Ao Xin menghela nafas sedikit dan berkata, sepertinya aku tidak terlalu beruntung. Aku nomor 10, dan aku tidak tahu siapa lawanku. Sambil menggelengkan kepalanya, Ao Xin melanjutkan, Lingyun, ayolah. Sue Lingyun mengangguk, mengulurkan tangan kecil yang putih dan menarik dari pakaian putih itu, lalu memasukkannya ke dalam kotak lotre. Dalam sekejap mata, Sue Lingyun juga memiliki tanda hitam di tangannya. No. 15. Sue Lingyun melirik token itu. Segera, Sue Lingyun dan Ao Xin menoleh dan menatap Lin Chen. Melihat situasi ini, Lin Chen tidak membuang waktu dan mengulurkan tangan langsung ke dalam kotak lotere. Token segitiga yang sangat gelap yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui muncul di tangan Lin Chen. Menatap token itu, Lin Chen tiba-tiba memiliki tatapan aneh di matanya. Merasakan tatapan aneh di mata Lin Chen, Ao Xin tidak bisa menahan diri untuk berkata, Lin Chen, kamu tidak mendapat selamat tinggal, kan? Lin Chen tersenyum dan mengangguk. Selamat tinggal. Ao Xin tertegun. Sue Lingyun juga tersenyum, Lin Chen, kamu sangat beruntung. Pengundian ini benar-benar adil. Jika ingin mendapatkan buy spot, tidak ada cara lain selain mengandalkan keberuntungan. Ayo pergi, arena kompetisi akan segera dimulai, kata Lin Chen. Segera, mereka bertiga berjalan perlahan menuju ring di depan alun-alun. Setelah beberapa saat, seorang tetua yang mengenakan pakaian hijau berdiri di podium dan berkata dengan lantang, perhatian, murid-murid yang berpartisipasi, semua murid yang berpartisipasi sekarang memasuki arena sesuai dengan pengundian. Selain itu, para murid yang memasuki bait ke-25 dan ke-13 adalah. Setelah jeda, suara sesepuh ini sangat keras, murid Lin Chen, yang sedang mengucapkan selamat tinggal. Wow! Banyak murid di alun-alun tiba-tiba mulai membuat keributan. Apa, murid selamat tinggal adalah Lin Chen? Ini. Keberuntungan Lin Chen tidak bisa dikatakan apa-apa. Kekuatan Lin Chen paling banyak hanya berada di peringkat sekitar 20. Sekarang yang ke-25 memasuki yang ke-13, dia mengucapkan selamat tinggal. Murid, bukankah rankingnya akan menjadi yang terendah dan ke-13? Jika saya beruntung, saya mungkin bisa masuk 100 besar. Banyak murid membicarakannya. Banyak orang bahkan percaya bahwa selain kekuatan, kemampuan Lin Chen untuk mencapai 100 besar sebagian besar bergantung pada keberuntungan. Dan apakah hanya ada sedikit murid yang memiliki kekuatan di sekte dalam? Banyak murid yang dikelilingi oleh 2 atau 3 murid selama babak penyisihan, dan akhirnya terlempar dari panggung dan tersingkir. Saya hanya bisa mengatakan nasib buruk. Mengabaikan komentar banyak murid, Lin Chen melirik ke arena ke-15 tempat Sue Lingyun berada. Ketika dia melihat bahwa lawan Sue Lingyun adalah murid di puncak alam Tiangang, Lin Chen berbalik dan langsung menuju ke arena kedua. Lin Chen dan Sue Lingyun telah berkompetisi sebelumnya. Menurut perkiraan Lin Chen, Sue Lingyun setidaknya bisa menduduki peringkat 10 besar di sekte dalam. Dia tidak memiliki masalah berurusan dengan murid puncak alam Tiangang. Pertarungan dengan perbedaan kekuatan yang besar seperti ini tidak menarik bagi Lin Chen. Sebaliknya, arena kedua. Di arena kedua, ada Fu Zijian dan Feng Ze. Fu Zijian adalah juara kedua dalam kompetisi sekte dalam terakhir, dan di awalnya memahami konsepsi artistik. Dia sangat kuat. Feng Ze pernah berkompetisi dengan Huang Ming setelah kompetisi, kekuatan Feng Ze setidaknya dapat menempati peringkat 10 besar dalam kompetisi. Lin Chen berpikir dalam hati. Keduanya sangat kuat, tetapi Lin Chen berpikir bahwa Feng Ze mungkin bukan tandingan Fu Zijian. Faktanya, tidak hanya Lin Chen, tetapi juga banyak tetua dan pemimpin kekuasaan berpikiran demikian. Fu Zijian memahami konsepsi artistik. Justru karena Fu Zijian memahami secercah konsepsi artistik, ancaman terbesar bagi Lin Chen di seluruh sekte dalam tidak diragukan lagi adalah Fu Zijian. Seperti kata pepatah, mengetahui diri sendiri dan musuh berarti Anda akan menang dalam pertempuran apapun. Lin Chen perlu memahami keterampilan seni bela diri dan konsepsi artistik Fu Zijian. Pada tahap kedua, Fu Zijian dan Feng Ze berdiri terpisah ratusan meter satu sama lain. Fu Zijian mengenakan setelan biru muda, sosoknya sangat tinggi, dan setelan itu menonjolkan ototnya secara maksimal.
Aku bukan lawanmu. Melihat Fu Zijian di depannya, Feng Ze tiba-tiba berbicara. Fu Zijian tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa. Keduanya telah berkompetisi sebelum kompetisi sekte dalam, dan Feng Ze bukanlah tandingan Fu Zijian pada saat itu. Melihat situasi ini, Feng Ze tidak merasa kesal, kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya, dan dia berbisik, namun, meskipun aku bukan lawanmu, aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku. Aku benar-benar ingin melihat kekuatanku. Bisakah aku memaksamu untuk menggunakan kekuatan penuhmu? Kalau begitu cobalah, kata Fu Zijian ringan. Hati-hati. 100 telapak api. Feng Ze berhenti berbicara omong kosong. Dia meraung dengan marah, dan energi sebenarnya dari dantiannya melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Saat sejumlah besar dantian mengalir keluar, garis-garis merah tiba-tiba muncul di tubuhnya, seolah-olah ada banyak api yang menyala di dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan memukul kepala Fu Zijian dengan gelombang energi fanatik. Fu Zijian tersenyum acuh tak acuh, dia juga menamparnya dengan satu telapak tangan, tetapi tidak seperti Feng Ze, telapak tangan Fu Zijian sangat lambat. Namun, meski tampak bergerak lambat, dalam sekejap mata, telapak tangan Fu Zijian muncul di depan Feng Ze. Bang-bang. Dua suara yang sangat membosankan terdengar, tetapi ketika dia melihat wajah Feng Ze berubah drastis, dia menginjak mundur lebih dari 10 kaki, dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Di dada Feng Ze, ada bekas telapak tangan. Bab 210, Master dan Kekuatan Pedang. Ini sangat cepat. Satu telapak tangan mengenai saya, dan yang lainnya menyerang saya. Tidak ada waktu di antara kedua telapak tangan. Feng Ze tampak serius. Baru saja dia menggunakan 100 telapak api untuk melawan Fu Zijian, namun pada akhirnya, Fu Zijian mengeluarkan dua telapak tangannya dalam sekejap, tidak hanya dengan mudah menahan serangannya, tapi juga melukai Feng Ze. Dengan kekuatanmu, aku khawatir tidak cukup bagiku untuk menghunus pedangku, kata Fu Zijian ringan. Di punggungnya ada pedang tajam. Fu Zijian ahli dalam ilmu pedang, tetapi dari kompetisi sekte dalam hingga sekarang, tidak ada yang pernah memintanya untuk menghunus pedangnya. Di bawah ring, banyak murid menatap Fu Zijian di atas ring dalam keheningan yang tercengang. Kecepatan kedua telapak tangan tadi sungguh luar biasa. Namun tak lama kemudian, banyak murid yang tampak bersemangat. Kakak senior Fu yang pertama. Kakak senior Fu yang pertama. Kakak senior Fu yang pertama. Saya tidak tahu murid mana yang meraung, dan banyak murid segera mengikuti dan berteriak dengan penuh semangat. Di antara kerumunan, Lin Chen memandang Fu Zijian dengan alis berkerut. Apakah ini konsepsi artistik? Kecepatannya sangat cepat. Kerutan Lin Chen menjadi semakin dalam. Murid-murid lain tidak dapat melihat dengan jelas kedua telapak tangan yang baru saja diambil Fu Zijian, tetapi Lin Chen dapat melihatnya dengan jelas. Lebih penting lagi, pada saat Fu Zijian mengambil telapak tangan itu, sesuatu sepertinya terlintas di benak Lin Chen. Ada apa? Ada apa ini? Lin Chen menggeram dalam hatinya. Di benua Tianling, ada beberapa orang jenius dengan bakat luar biasa yang bisa menerobos dalam pertempuran, dan ada juga orang jenius yang bisa belajar sesuatu hanya dengan menonton kompetisi orang lain. Dan Lin Chen termasuk orang jenius seperti ini. Misteri yang terlintas di benak Lin Chen pasti terkait dengan konsepsi artistik yang ditampilkan oleh Fu Zijian. Apa sebenarnya itu? Lin Chen mengerutkan kening. Berpikir dalam benaknya, Lin Chen merenung. Fu Zijian menggunakan konsepsi artistik. Konsepsi artistik yang dia pahami berbeda dengan niat pedang setengah langkah saya. Konsepsi artistiknya mungkin lambat atau cepat. Sebaliknya, niat pedang setengah langkah saya memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi. Melihat ke benua Tianling, hanya ada sedikit konsepsi artistik yang dapat menandingi niat pedang. Ini adalah dua konsepsi artistik yang sangat berbeda. Niat pedang setengah langkah Lin Chen jauh lebih kuat daripada yang dipahami oleh Fu Zijian, dan tentu saja sangat sulit untuk dipahami. Tapi, konsepsi artistik yang dipahami Fu Zijian adalah konsepsi artistik tentang kelambatan atau konsepsi artistik tentang kecepatan. Sementara Lin Chen berpikir, tubuh Feng Ze bergerak lagi di atas ring. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kamu tidak bisa menghunus pedangmu sekarang. Feng Ze meraung, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Fu Zijian, itu seperti siput dan kelinci. Sama sekali tidak satu tingkat. Di sisi lain, Fu Zijian masih memiliki senyuman di wajahnya, seolah dia tidak peduli dengan serangan Feng Ze. Melihat Fu Zijian sangat membencinya, Feng Ze tidak bisa menahan ekspresi kemarahan di wajahnya. Telapak tangan api gila. Energi sebenarnya dari dantian Feng Ze melonjak keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan, dan warna merah di tubuhnya menjadi semakin tebal, membuatnya tampak seperti pria yang terbakar.
Ada banyak sekali nyala api yang melayang di tangannya. Nyala api ini dapat dilihat dengan mata telanjang, namun tidak terlihat dan tidak berkualitas, seperti Will the Wisps, memberikan perasaan yang sangat menakutkan kepada orang-orang. Raungan, tubuh Feng Zhe dengan cepat bergegas menuju Fu Zijian, dan tangannya yang terbakar api juga menghantam Fu Zijian dengan keras, dan segera, aura mengerikan naik ke langit. Di bawah ring, banyak murid memiliki ketakutan di mata mereka. Beberapa murid dengan kekuatan lebih rendah bahkan takut dengan aura yang dikeluarkan oleh Feng Zhe, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Momentum yang sangat kuat. Lin Chen juga terbangun dari keheningannya dan memandang Feng Zhe yang bergegas menuju Fu Zijian dengan wajah serius. Di atas ring, tangan Feng Zhe yang terbakar api akhirnya melesat ke depan Fu Zijian, dan dia hendak menyerang Fu Zijian. Dan kalian harus tahu bahwa dengan serangan Feng Zhe, kekuatannya pasti bisa membunuh prajurit puncak alam Tiangang. Setelah serangan itu mengenai Fu Zijian, saya khawatir Fu Zijian juga akan terluka. Pada saat ini, Fu Zijian tiba-tiba mengangkat tangannya, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Saat tangannya bergerak, bayangan muncul di atas ring, seolah-olah ada ribuan tangan yang menyerang Feng Zhe pada saat yang bersamaan. Bang 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 bang. Dalam sekejap, Fu Zijian memukul Feng Zhe lebih dari 10 kali berturut-turut. Setiap kali dia menyerang, wajah Feng Zhe berubah. Serangan telapak tangan ganda Feng Zhe telah dipatahkan secara tidak kasat mata oleh Fu Zijian. Fu Zijian memiliki tingkat pemahaman yang tinggi sehingga dia layak menjadi pemimpin generasi baru murid Sekte Tianji. Dia awalnya memahami konsepsi artistik di puncak alam Tiangang. Di meja VIP, seru sesepuh gerbang Lanshan. Pejuang biasa, jika mereka ingin memahami konsepsi artistik, setidaknya harus berada pada tahap akhir dari alam Dao sejati, tetapi Fu Zijian hanya berada di puncak alam Tiangang. Potensi anak ini tidak terbatas. Seorang pemimpin dari kekuatan di sebelahnya mengangguk dan menghela nafas. Tidak jauh dari situ, seorang tetua dari Sekte Tianji diam-diam mengangguk, kualifikasi dan bakat Fu Zijian sangat bagus, tetapi dia memiliki pemahaman seperti itu di puncak alam Tiangang. Tampaknya dia telah berlatih sangat keras dan rajin. Putra ini bisa dibudidayakan sebagai pilar masa depan Sekte Tianji. Adapun Feng Zhe, dia juga seorang jenius langka yang bisa menjadi murid elit. Puff. Setelah dipukul oleh Fu Zijian, Feng Zhe meludahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang puluhan kaki jauhnya, tergeletak di dadanya di atas ring naik turun dengan cepat. Kamu kalah, Fu Zijian meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan tenang. Feng Zhe menarik napas dalam-dalam dan berdiri dari tanah sambil tersenyum masam. Tiba-tiba, dia membungkuk sedikit ke arah Fu Zijian dan berkata dengan suara yang dalam, terima kasih, kakak Fu, karena telah menunjukkan belas kasihan. Fu Zijian mengangguk ringan. Melihat situasi ini, Feng Zhe tidak ragu-ragu, dia berbalik dan melompat dari ring dengan mudah. Feng Zhe tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa 10 serangan telapak tangan Fu Zijian barusan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi sangat cepat. Jika 10 telapak tangan Fu Zijian barusan dipukul dengan setengah dari energi sebenarnya, Feng Zhe setidaknya akan melakukannya. Juga terluka parah. Sama sekali tidak cocok. Bahkan jika Feng Zhe terus bertarung, dia hanya akan disiksa oleh Fu Zijian. Terjadi keributan di bawah ring, dan banyak murid memandang Fu Zijian dengan kagum. Kekuatan Fu Zijian jauh melebihi ekspektasi banyak murid, bahkan Feng Zhe tidak dapat memaksa Fu Zijian menggunakan kekuatan penuhnya. Saya sangat menantikannya. Saya tidak tahu siapa yang bisa memaksa kakak Fu untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkin tidak ada yang bisa memaksa kakak Fu untuk menggunakan kekuatan penuhnya dalam kompetisi sekte dalam ini, kata seorang murid. Dengan kekaguman. Di antara kerumunan, Lin Chen berpikir keras setelah menonton pertandingan ring antara Fu Zijian dan Feng Zhe. Fu Zijian menang. Mengikuti pengumuman wasit, Fu Zijian juga perlahan turun dari ring. Tiba-tiba, matanya melihat Lin Chen secara tidak sengaja, dan jantung Fu Zijian berdetak kencang. Fu Zijian berseru dan menatap Lin Chen dengan kaget. Apa yang disebut pencerahan adalah ketika seorang pejuang mendapat inspirasi dalam sekejap dan memasuki kondisi pencerahan. Keadaan pencerahan adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Begitu sang pejuang memasuki kondisi pencerahan, maka prajurit akan kekuatannya dapat ditingkatkan setidaknya beberapa kali, atau bahkan 10 kali lipat. Ketika Fu Zijian memahami konsepsi artistik, dia baru menyadarinya setelah dia memasuki kondisi pencerahan. Dia mengetahuinya dalam bukunya merasakan kesulitan memasuki kondisi pencerahan. Dia tidak memiliki bakat monster, tapi dia tangguh. Ketekunan tidak bisa melakukan ini sama sekali. Fu Zijian hanya memasuki pencerahan untuk satu-satunya kali sejak dia mulai berlatih. Tapi segera, alis Fu Zijian mengerutkan kening. Dia melihat kerutan tiba-tiba Lin Chen, dan matanya mengikuti. Membuka matanya, dia sepertinya memperhatikan tatapan Fu Zijian, dan Lin Chen juga menoleh.
Melihat ini, Fu Zijian tersenyum, ini bukan keadaan pencerahan. Lin Chen pasti memiliki beberapa wawasan sebelum dia berpikir keras. Apakah begitu mudah untuk mendapatkan pencerahan? Fu Zijian tahu di dalam hatinya bahwa Lin Chen mungkin memiliki bakat yang baik, tapi dia tidak seburuk itu. Tanpa melihat ke arah Lin Chen lagi, Fu Zijian berbalik dan pergi. Tapi Lin Chen masih berdiri di sana, melihat-melihat punggung Fu Zijian yang mundur. Saya tidak tahu apakah dia memahami konsepsi artistik tentang cepat atau konsepsi artistik tentang kelambatan. Lin Chen diam-diam berpikir, lalu berbalik dan berjalan menuju pinggiran alun-alun. Saat dia berjalan, Lin Chen bermeditasi. Di kejauhan, Sue Lingyun, yang juga telah menyelesaikan kompetisi kelompok, melihat punggung meditatif Lin Chen. Dia awalnya ingin untuk pergi tetapi segera berhenti. Dia berhenti berjalan. Lin Chen sepertinya telah memahami sesuatu, sebaiknya aku tidak mengganggunya. Sue Lingyun tidak terkejut. Pemahaman Lin Chen ada di sana. Sue Lingyun dapat memahaminya setelah menonton kompetisi. Sementara Sue Lingyun memikirkannya, Ao Xin datang dengan ekspresi tertekan. Ini benar-benar menyedihkan. Saya awalnya berpikir begitu saya akan beruntung bertemu dengan seorang murid dengan kekuatan yang lebih rendah di kompetisi kelompok ini, tetapi pada akhirnya saya bertemu dengan seorang guru yang begitu kuat. Ao Xin bergumam. Tuan. Mendengar ini, Sue Lingyun menoleh dan menatap Ao Xin dengan ragu. Kekuatan Ao Xin juga meningkat pesat sejak terobosannya dalam kultivasi. Rata-rata murid di puncak alam Tiangang bukanlah lawan Ao Xin sama sekali. Ao Xin bisa disebut master. Ya, orang ini mungkin sangat kuat. Ao Xin mengangguk dan berkata, ya, namanya Wurong, dan dia juga berada di puncak alam Tiangang. Keterampilan pedangnya sangat kuat. Saya rasakan. Sama seperti saat aku melihat Lin Chen menggunakannya sebelumnya, ilmu pedang juga sama. Sama seperti ketika Lin Chen menggunakan keterampilan pedangnya. Sue. Lingyun sedikit terkejut. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Lin Chen memiliki setengah langkah memahami niat pedang, tetapi setiap kali Lin Chen melepaskan kekuatan pedang untuk menyerang, itu tersembunyi di pedang, jadi Ao Xin dan yang lainnya melakukannya. Tidak memahaminya. Tapi ini tidak berarti bahwa Ao Xin tidak mengetahui keterampilan pedang Lin Chen yang kuat dan tajam ketika dia menampilkan kekuatan pedangnya. Pada saat ini, Ao Xin mengatakan bahwa keterampilan pedang Wurong sama dengan keterampilan pedang Lin Chen. Bukankah itu berarti Wurong memahami kekuatan pedang? Sama dengan kekuatan pedang, bukankah itu kekuatan pedang? Sue Lingyun menggelengkan kepalanya sedikit di dalam hatinya, tanpa banyak berpikir, dan segera keluar dari alun-alun bersama Ao Xin sambil mengobrol. Master Sekte dalam tahun ini kompetisi telah berkembang sejauh ini, dan 13 teratas telah ditentukan. Besok, ke-13 murid ini akan bersaing satu sama lain satu per satu. Pemenangnya akan mendapat 1 poin, dan yang kalah akan dikurangi 1 poin. Jika seri, tidak ada poin yang ditambahkan. Poin akan dikurangi, dan peringkat akhir akan didasarkan pada jumlah poin. Dengan kata lain, jika Anda menang sepenuhnya, Anda akan mendapatkan 12 poin. Di halaman Lin Chen. Di tengah halaman, Lin Chen diam-diam bersila di tanah. Terkadang dia mengerutkan kening, terkadang alisnya melebar. Setelah beberapa saat, Lin Chen tiba-tiba berdiri, mengeluarkan pedang roh sejati dengan dentang, dan mulai menggerakkan tangan di tempat. Lin Chen menghunus pedangnya semakin cepat, dan pada akhirnya, itu sebenarnya lebih cepat dari yang digunakan Fu Zijian sebelumnya. Selusin telapak tangan itu tidak kalah mengesankannya. Tapi setelah menembakkan selusin pedang, Lin Chen tiba-tiba berhenti, mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, tidak. Saya menghunus 10 pedang ini, dan ada celah di antara masing-masing pedang. Pada saat itu, Fu Zijian menyelesaikan serangan 10 telapak tangan dalam sekejap. Bagaimana Fu Zijian berhasil menyerang 10 telapak tangan dalam sekejap?